Halo semuanya, nama saya Cheweilin. Saya dari National Cheng Kung University, Departemen Teknik Biomedik. Tema video ini adalah untuk menyampaikan ke semuanya yang berada di bidang kesehatan, bagaimana artificial intelligence menjadi augmented intelligence, serta cara mentransfernya untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan kegiatan medis yang lebih akurat dan efektif. Pertama-tama, saya ingin memulai dengan topik yang sangat populer, coronavirus. Dari akhir tahun 2019 hingga sekarang di 2020, saya berpikir masyarakat telah melakukan perubahan besar. Perubahan ini dikarenakan dampak yang besar dari coronavirus di dunia. Bila meninjau kembali dekade sebelumnya, terakhir manusia mengalami masalah pneumonia serius seperti ini saat SARS muncul di tahun 2003. Menurut saya, dengan pengalaman 17 tahun yang lalu tersebut, terlebih terkait penyakit baru yang belum diketahui ini, sikap dan aksi yang kita dapat lakukan telah berubah banyak. Satu dari banyak faktor pentingnya adalah bila dibandingkan dengan SARS, kita memiliki lebih banyak artificial intelligence di masa COVID sekarang. Baik artificial intelligence sebagai alat ataupun algoritma, mereka semua dapat membantu manusia melawan epidemi ini bersama-sama. Oleh sebab itu, hari ini saya akan mulai dengan bagaimana menggunakan artificial intelligence untuk membantu pencegahan dan penanganan COVID-19. Pertama-tama, kita dapat melihat dari tampilan berikut terkait angka kasus coronavirus yang terkonfirmasi di setiap negara sejak awal Januari hingga Maret. Di situasi epidemi coronavirus ini, banyak negara telah menggunakan banyak teknologi artificial intelligence dalam mencegah epidemi, statistik, dan bahkan menganalisa jalur penyebaran. Sehingga kita dapat melihat bahwa epidemi coronavirus di tiap negara dapat diupdate secara langsung setiap hari. Ini dapat membuat pusat kesehatan menyediakan informasi tentang manajemen, pencegahan coronavirus, dan pergerakan manusia. Alhasil, manajemen yang lebih efektif dapat dicapai. Di situasi epidemi coronavirus ini, apa yang dapat AI bantu? Faktanya, kita dapat melihat dari berbagai contoh yang telah digunakan sejauh ini. Dalam analisa genetika virus, manajemen gejala pasien, dan pengendalian keramaian. Sebenarnya, artificial intelligence dapat memberikan kita perangkat yang lebih efektif dan sangat hemat biaya untuk mengatasi epidemi ini. Pertama-tama, kita dapat melihat bahwa di tempat yang padat dan ramai, seperti bandara dan stasiun, saat ini ada banyak kamera pencitraan thermal yang diletakkan di tempat dengan arus pengunjung yang besar. Lewat pengaturan ini yang dikombinasikan dengan algoritma back-end artificial intelligence, kita dapat mengetahui mereka dengan temperatur badan yang cenderung tinggi, terlepas dari apakah telah terpapar coronavirus atau tidak. Lewat analisa temperatur yang dihasilkan kamera pencitraan thermal, mereka dapat menemukan dan mencatat mereka yang temperatur badannya cenderung tinggi. Itu merupakan satu alat yang kita gunakan untuk memonitor penyebaran COVID-19. Pada tampilan ini, kami menggunakan cara lain untuk menunjukkan bagaimana kamera pencitraan temperatur cocok dengan kamera CMOS untuk menemukan orang yang mungkin menderita penyakit dengan lebih akurat. Saat sinyal di kamera pencitraan thermal dan citra yang tertangkap kamera CMOS dapat disinkronkan, kita dapat memastikan siapa yang sedang mengalami demam dan secara akurat merekam wajahnya, foto, dan waktu masuknya. Di situasi epidemik ini, kemampuan mumpuni dari artificial intelligence, terutama dalam data mining, telah menolong banyak negara di dunia untuk meneliti evolusi virus ini, seperti yang ditunjukkan halaman ini. Dalam durasi epidemi ini, di bulan Maret, beberapa peneliti mulai mengusulkan penelitian. Mereka menemukan bahwa meskipun COVID-19 telah memiliki informasi lebih banyak yang merujuk pada penyebaran orang ke orang di tahun 2019, bermulai dari Wuhan, Tiongkok. Namun, genetika dari COVID-19 telah mengalami perubahan regional di 3 lokasi besar, yakni di Tiongkok, Amerika, dan Eropa. Oleh karena itu, alat yang mengombinasikan artificial intelligence dan analisa genetika dapat membuat ilmuwan dan peneliti pencegahan epidemi tahu lebih jelas terkait genetika dan jalur evolusi virus ini.
Hal tersebut dapat memberikan informasi kepada pihak politik dan pekerja pencegahan epidemi terkait keputusan pengadaan vaksin maupun jalur penyebaran virus. Di Taiwan, khususnya di NCKU, pencegahan dan penanganan COVID-19 lewat artificial intelligence dan berbagai perangkat telah dilakukan. Di tampilan berikut ini, kami telah menyajikan beberapa cuplikan berita yang ditayangkan channel berita di Rumah Sakit NCKU. Kita dapat melihat bahwa Rumah Sakit NCKU telah menggunakan konsep bertajuk kecerdasan ilmiah dan teknologi untuk mencegah epidemi saat ini. Contohnya seperti mendata informasi pasien melalui tablet, termasuk jejak perjalanan atau gejala yang dialami. Lalu menganalisa datanya dengan komputer untuk membandingkan bila mana pasien termasuk golongan dengan risiko terpapar COVID-19 yang tinggi ataupun yang rendah. Lebih lanjut lagi, dokter dapat memberikan penanganan lanjutan yang lebih akurat lewat pengujian patologi lainnya atau pencitraan medis. Kecerdasan buatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam data mining. Faktanya, selama epidemi COVID-19, telah banyak peneliti yang membuat berbagai prediksi terkait bagaimana COVID-19 dapat merebak dan berapa banyak orang yang dapat terpapar. Oleh karena itu, di saat penyebaran COVID-19, beberapa alat artificial intelligence dapat digunakan untuk memberitahu setiap orang tentang lokasi dan waktu penyebarannya, sehingga seluruh pekerja pencegahan epidemi dapat menanggapi secepatnya. Selanjutnya, kami akan mengenalkan Anda beberapa poin dari aplikasi artificial intelligence di bidang kesehatan. Salah satunya adalah analisa pencitraan medis. Cakupan pencitraan medis ini sangat luas, seperti sinar X yang sering digunakan, computed tomography, dan resonansi magnetik nuklir. Hal tersebut merupakan bagian dari pencitraan medis. Perihal pencitraan medis, kita dapat melihat bahwa artificial intelligence sangat dapat menolong ahli patologi kita, ataupun tenaga kesehatan yang dapat mengartikan citra medis. Sebagai contoh, artificial intelligence dapat membantu kita menandai fitur yang jelas dan berulang ini. Kemudian, tenaga medis dapat melakukan langkah berikutnya seperti review, dan akhirnya mendapat hasilnya. Dengan ini, kita dapat menolong banyak tenaga kesehatan dan mengurangi tingkat stres mereka, sehingga dapat mengurangi keletihan yang dialami tenaga medis. Di sisi lain, potongan citra patologis yang lebih tradisional di bawah mikroskop elektron atau mikroskop tradisional sebenarnya membutuhkan tenaga profesional dalam jumlah yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan gejala atau sel rusak yang mungkin terjadi di data citra yang sangat besar tersebut. Dalam jangka waktu yang panjang, faktanya banyak ahli patologi yang mengalami tekanan berat dengan mata dan kondisi mentalnya. Sehingga muncullah perusahaan bidang kecerdasan buatan bidang medis di Taiwan, seperti Aether AI Company Limited. Mereka telah membuat banyak artificial intelligence untuk menginterpretasikan citra patologi. Itu merupakan beberapa contoh yang baik terkait penggunaan artificial intelligence yang dapat menolong pengolahan dan analisa citra patologi. Kedua, analisa sinyal biomedis. Sinyal biomedis secara umum merujuk pada berbagai sinyal fisiologi yang kita dapat kumpulkan dari badan manusia. Baik itu sinyal elektrik, sinyal tekanan, ataupun sinyal suara, manapun dapat menjadi bagian dari sinyal biomedis. Kali ini, kami akan menunjukkan Anda sebuah alat yang disebut ASEA Safe yang dikembangkan laboratorium kami. Alat tersebut berupa peralatan screening berbasis artificial intelligence untuk penyakit aritmia dan struktur jantung. Di sistem penyaringan ini, kami telah mengimplementasikan pengalaman ahli kardiologi ke dalam sistem komputasi dengan model deep learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang riset yang telah kami lakukan. Pertama-tama, kebutuhan yang belum menjawab masalah ini adalah kebutuhan untuk melengkapi sistem analisa citra berdasarkan sistem tertanam dan metode deep learning yang dapat mengenali aritmia dan struktur jantung dengan menggunakan energi getaran arteri radial di pergelangan tangan. Menurut saya, penyakit jantung merupakan isu yang sangat penting di dunia. Sehingga alat ini memiliki kegunaan klinis. Kami dapat membagi penyakit jantung menjadi 3 kategori, seperti aritmia, penyakit kelainan jantung, dan penyakit arteri koroner.
Dalam studi ini, kami secara umum melakukan analisa dan penyaringan terkait aritmia dan penyakit kelainan jantung. Dengan alat kami dapat mengukur gelombang tekanan arteri radial pada pergelangan tangan dari siapapun dengan bentuk tangan yang berbeda-beda. Tampilan gambar di bawah ini menunjukkan elektrokardiogram dari subjek tertentu. Dan gambar di atas ini merupakan gelombang tekanan dari arteri radial pergelangan tangan seseorang. Kita dapat melihat bahwa ketika jantung berkontraksi, kita dapat melihat gelombang R sebagai periode waktu dari kontraksi jantung. Kami dapat mengobservasi bahwa gelombang tekanan pada pergelangan tangan akan muncul sedikit lama-lama dibanding gelombang R di EKG. Lalu interval waktu antara dua gelombang ini adalah waktu dari darah kita untuk diteruskan dari jantung ke arteri radial di pergelangan tangan. Kami akan mengenalkan Anda dengan sistem yang dikembangkan di laboratorium kami yang disebut AsiaSafe, yang mana berdasarkan gelombang tekanan arteri radial di pergelangan tangan untuk mengenali pasien yang memiliki baik aritmia maupun penyakit struktur jantung. Selanjutnya, dua mahasiswa dari laboratorium kami akan mendemonstrasikannya. Pertama-tama, salah satu mahasiswa akan membawa sensor pada tangannya. Selanjutnya, kami menekan tombol tersebut untuk pengumpulan dan merekam sinyal. Pengumpulan dan perekaman data berlangsung selama sekitar 15 detik. Setelah melakukannya, kami menampilkan bentuk gelombang pada tampilan alat dan kemudian operator kami akan mengonfirmasi kualitas sinyal tersebut. Kemudian, kami akan memulai model deep learning pada sistem yang tertanam. Ini merupakan satu set model algoritma yang dikembangkan bersama dengan Rumah Sakit NCKU. Alat itu dapat mengklasifikasikan baik subjek dengan aritmia maupun penyakit kelainan jantung berdasarkan gelombang tekanan arteri radial pada pergelangan tangan. Setelah analisa selesai, hasil kami dapat ditampilkan pada layer dari alat ini, dan subjek kami dapat melihat hasilnya. Subjek penelitian kami kali ini adalah mahasiswa kampus yang sehat yang tidak memiliki penyakit jantung apapun, sehingga kita dapat melihat hasil dari analisa. Kondisi yang terlihat ini disebut ritme sinus, yang berarti ritme jantung normal. Dengan menggunakan sistem ini, kita menyalurkan pengalaman dan anjuran dari ahli kardiologi ke dalam mesin berbasis artificial intelligence. Di masa depan, kumpulan mesin dengan model algoritma yang tertanam dapat dipromosikan ke banyak tempat, yang membuat berbagai orang mengikuti anjuran dari ahli kardiologi. Di pelajaran kali ini, pesan utama yang kami ingin sampaikan adalah bahwa di 2020 ini kita memiliki perubahan besar di dunia ini karena disebabkan COVID-19. Karena itu, kita dapat membuat respon yang cepat terhadap penyakit baru seperti COVID-19 dengan menggabungkan artificial intelligence dan dunia kesehatan. Pendeteksian dari sinyal fisiologi untuk menyaring pasien yang mungkin menderita penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya, analisa dari urutan gen virus yang dapat mengobservasi jejak perubahannya, dan yang terakhir adalah analisis gelombang tekanan radial arteri di pergelangan tangan yang kami kembangkan dari NCKU. Semua yang kami telah sebutkan di atas merupakan contoh praktis dari penggunaan artificial intelligence untuk mengatasi kesulitan penanganan kesehatan. Akhir kata, lewat video ini, kami berharap siapapun dapat mengetahui bahwa artificial intelligence tidak hanya mempromosikan teknologi di industri, tapi juga memperbaiki penanganan kesehatan. Kita dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk menolong bidang kesehatan dan menolong tenaga kesehatan dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya.